Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu minhum murabun wa mabni lisabahi minal hurufi mudni fasyabahi radhi fasmajitana wa manami fi mata wa fi huna wa kaniyakatin anil fi'li bila ta'asuri wa kahtiqalin musila wa murabul asma'i maqad salima min syabahi rabbi ka ardi wa suma wa fi'lu amrin mulia wa a'rabu mudari'an in ariya min wali tawkidin mubasirin wa min nuni inasim kayarun amanfutin wa kullu harfin mustahiqul lil bina wa aslu fil mabni ayu sakana wa min hudukatin wa dukasin wa doma aina amsin haisu wasabinu kamma wan nasbal alam irabal ismu fil ahaba wal ismu man khusus fil jarri kama man khusus fil bi ayyan jazima fahidami wan siban watan majur kasar gadi kawah abdahu yasur wal zibri naskinin wa mayur maluki yan mugulahu ja'ahu bani amir wal sabi wa biwan siban amil alif wal dunia imamina asma asif min lakajurin sobatan abana wal famu haisu wa imumin hubana abun akun hamun sadaka wa amun sufi hadal akhiri ahsanu wa fi abin matali yang turu wa qasru aminah sihinna hasaru wa syartunani rodi ayyudobnala yang kada'ahu abitadabila alifir rahimu sanna wakila idami mudmarin mudofan musila kilta pada kasnani wasnatani ameni wabnataini adriyani wa talubu yali jabi alali jarwan nasbada dapat timbat ulir umma salli wa sallim mabarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sampai apa? Fitasreh itu ya? Kemarin nyampe mana? Hah? Berarti kalau sampai mana itu berarti fitasre sekarang waktu zadu gitu apa? Makanya kalau ngaji ditandain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini amin. Watu zadu dan ditambahi. Watu zadu dan ditambahi. Apa ma? Aima tegasnya ma. Aima tegasnya ma. Ba'dal kafi di dalam setelah kaf. Ba'dal kafi di dalam setelah kaf. Warubba dan di dalam setelah rubba. Warubba dan di dalam setelah rubba. Wal ghalibu
Wal golibu dan bermula golibnya, ayel kasiru kebanyakannya, normalnya, antakuffa itu bahwasanya mencegah apa ma huma pada kaf dan rubah, mencegah anil amali dari amal, anil amali dari amal, amalil jarri tegasnya amal mengejarkan. Li'annahuma karena sesungguhnya kaf dan rubbah yasironi itu jadi apa kaf dan rubbah ma'ama beserta ma bimanzilati kalimatin itu menempati kalimat wahidatin yang satu kalimat gitu. Waqat yahdusu dan terkadang waqat yahdusu dan terkadang datang gitu aja ya. Fil kafi di dalam kaf al makfufati yang terjegah amalnya, apa makna taklili, apa makna taklil. Kama sebagaimana keterangan fit tashili di dalam kitab at-tashil. Fayadkhulani maka masuk apa kaf dan rubbah hina idin di dalam ini keterangan alal jumali atas jumlah, alal jumali atas jumlah-jumlah, al ismiyati yaitu jumlah ismiyah, wal fi'liyati dan jumlah fi'liyah. Wal ghalibu dan bermula golibnya ala rubba atas rubba al makfufati yang tercegah dari amal, anta dakhula bahwasanya masuk apa rubba al makfufah ala fi'lin madin atas fi'il madi, fil lafdi di dalam lafat secara lafat, kal baiti seperti bait al-ati yang akan datang. Li'anna taksiro karena sesungguhnya makna taksir, wat taklila dan makna taklil, innama yakunani itu bahwasanya ada apa at-taksir wa taklil fima di dalam ma urifa yang diketahui apa ma wahdahu ya sendirinya ma, wal mustaqbalu dan bermula mustakbal majhulun itu tidak diketahui, majhulu madin itu tidak diketahui madinya fil makna di dalam makna.
Nahu rubbama yawaddul ladzina kafaru, itu seumpama contoh ayat rubbama yawaddul ladzina kafaru. Rubbama yawaddu, terkadang menginginkan, siapa alladzina, siapa orang-orang, kafaru yang kafir, siapa alladzina. Li'annahu, karena sesungguhnya contoh lamma kana, ketika ada apa contoh, muhaqqiqal wuqu'i, itu benar penempatannya, nuzila, maka ditempatkan apa contoh, manzilatal madi, pada tempatnya fi'il madi. Kama, sebagaimana contoh, taqaddama, yang telah lalu apa ma. Nah, kemarin setelah membahas tentang ma zaidah yang masuk kepada huruf jer. Setelah ini ada ma juga masuk kepada huruf jer, tetapi membuat amalnya huruf jer itu tercegah. Amalnya huruf jer itu kan adalah mengejarkan lafadz. Ketika ma masuk kepada kaf dan rubba, ketika ma dan kaf masuk kepada rubba, normalnya atau kebanyakannya ma tersebut mencegah amalnya kaf dan rubba. Seperti itu. Karena kaf dan rubba ketika kemasukan ma itu seperti satu kesatuan dalam kalimat. Dan juga terkadang kaf yang terjaga amalnya ini menunjukkan makna taklil. Oleh sebab itu, karena ma ketika masuk kepada kaf dan rubba itu seperti satu kalimat, maka masuk ya kepada jumlah-jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian normalnya rubba yang tercegah amalnya itu masuk ke dalam fi'il madi. Itu jadi diingat-ingat ya, kalau kemarin itu kan ma yang contoh-contoh kemarin itu masuk ke min, an, sama ba, itu kan tidak menghalangi amalnya huruf jer. Tetapi ketika masuk kepada kaf dan rubba, itu mencegah kaf dan rubba dari mengamalkan lafadz menjadi dibaca jer. Seperti di sini lafadz rubbama yawaddunya masuk kepada jumlah, ya, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Wanadaro dan langka. Wanadaro dan langka, apa duhuluha, apa masuknya rubbama ya, alal jumlati atau rubba al makfufah, alal jumlati atas jumlah al ismiyati yang bangsa ismiyah, jumlah ismiyah.
Kaqauli syairi, sebagaimana perkataan penyair, yaitu karena normalnya rubba al-makfufah itu masuk kepada jumlah fi'liyah. Kan rubba al-makfufah itu bisa masuk ke jumlah ismiyah, bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Tapi kebanyakan itu masuk ke jumlah fi'liyah. Kalau masuk ke jumlah ismiyah itu terbilang langka atau jarang. Contohnya di sini syair rubbamal jamilul mu'abbilu fihim. Rubbamal jamilu, terkadang bermula onta-onta. Al-jamilu ini ismu jam'in lil ibil. Ismu jam'in lil ibil. Al-jamilu bermula onta-onta. Al-mu'abbilu yang dipelihara. Fihim itu tetap di dalam kaum. Wa ana jiju, dan bermula sekawanan unta. Bainahunna itu tetap di antara sekawanan unta. Al-miharu bermula anak-anak kuda. Mahalu syahidnya di sini adalah rubbamal jamilu. Ya. Rubba setelahnya terdapat ma, sehingga ma tersebut mencegah amalnya rubba dari mengejarkan lafat al-jamilu. Ya, jadi di sini lafat al-jamilu statusnya ini menjadi mubtada, dibaca rofa. Gitu. Itu mahalu syahidnya itu. Rubbamal jamilu. Titik tekan dari contoh di situ. Wa kaqaulihi, wa kaqaulihi, dan sebagaimana ucapannya penyair. Ahun majidun lam yukhzini yauma masyadin, ya, ila akhir. Ahun ai huwa ahun, bermula dia ahun itu saudara laki-laki. Majidun yang mulia. Lam yukhzi, lam yukhzi, lam yukhzi yang tidak menyakiti, yang tidak membuat sedih. Siapa ahun ni kepadaku. Yauma masyhadin, di dalam hari peperangan. Itu lafat lam yukhzi itu bisa juga jadi ini ya, jadi khobar juga bisa. Kama saifu amrin, kama saifu amrin, sebagaimana bermula pedangnya Amr. Kama saifu amrin, sebagaimana bermula pedangnya Amr. Lam tahun itu tidak dapat menembus hu pada akhun apa madoribuhu, apa madoribuhu, apa pukulannya
saifu amrin. Apa madoribuhu, apa pukulannya saifu amrin. Qala berkata hu pada, qala telah berkata hu pada syair, pada syi'ri, siapa Nashal bin Khurri, Nashal bin Khurri. Yarsi yang membuat syair ratapan siapa Nashal, akhohu pada saudaranya Nashal, membuat malikan kepada raja. Wahwa hale bermula syair minat tawili itu dari bahar tawil. Minat tawili itu dari bahar tawil. Itu mahalu syahidnya di situ tuh. Kama saifu amrin, ya. Kafnya ini kan huruf jer, ma ini kan zaidah. Ketika ma masuk kepada huruf jer kaf, itu mencegah kaf beramal mengejerkan lafadz setelah ma. Sehingga kama saifu amrin yang jatuh setelah ma zaidah kafah. Nah, setelah ma zaidah kafah ini mencegah amalnya apa? Menjadi mubtada, bukan menjadi majrur. Seperti itu. Al-lughatu bermula lughah. Al-majidu bermula lafat al-majidu itu minal majdi, itu dari lafat al-majdi. Wa huwa hale bermula al-majidu asyarafu itu mulia. Wal karomu tegasnya mulia. Makna al-majid itu maknanya syaraf, mulia. Walam yukhzini bermula lafat lam yukhzini minal khizyi itu dari makna khizyi, artinya sedih. Wa huwa hale bermula al khizyi azzallu itu ya sedih lah. Wal hawanu dan tegasnya hina. Wa yauma masyhadin bermula lafat yauma masyhad aroda menghendaki siapa nahsyal. Aroda menghendaki siapa nahsyal. Nahsyalnya ini syair ini, penyair tersebut. Bihi dengan yauma masyhad Siffinin pada yauma Siffinin pada hari perang Siffin. Lama qatalah ketika membunuh akhu bentar. Itu aku ya. Wow ya.
Lama kutila ketika dibunuh siapa akhuhu, siapa saudaranya Nasyal. Malikun yaitu Malik. Malik raja ya. Biha dengan sef, pedang. Aroda menghendaki siapa Nasyal bi amrin dengan lafat amr pada syairan tersebut. Amrobna Ma'di Karoba pada Amr ibnu Ma'di Karoba. Wasaifuhu dan bermula pedangnya Amr bin Ma'di Karoba. As-somsomatu itu dijuluki pedang as-somsomah. Wal masyhadu dan bermula masyhad. Masdaru mimin itu berupa masdar mim. Wa madoribuhu dan bermula madoribuhu jam'un. Jam'u madrobin itu jamannya lafat madrobin bikas madribin bikasri ro'i dengan mengkasrohkan roknya. Wa madribis saifi dan bermula madribis saif. Nahu itu seumpama contoh nahu shiberin itu seumpama menyobek mintorfihi dari ujungnya sef. Wajam uhu dan bermula keseluruhannya sef ala haddin itu atas batas syabat yang merusak apa chef mufariqahu pada tebasannya pedang. Wa inna malil insani dan sesungguhnya itu tetap bagi insan mufarriqun bermula mufarik wahidun yang satu. Wal arabu dan bermula orang Arab. Yuqaddiruna itu mengira-ngirakan, yuqaddaruna itu mengira-ngirakan siapa Arab. Tasmiyatal juz'i pada memberi nama sebagian. Bismil kulli dengan nama keseluruhan. Fayuqi'una maka menempati siapa al-Arab al-jam'a pada jama' mauqi'a wahidi pada tempatnya wahid.
Wa khiyanatus saifi itu wallahu alam ya maksudnya apa. Wa khiyanatus saifin nubuwati ingdad dorbi bihi itu wallahu alam. Al-i'rabu bermula i'rabnya akhun. Akhun bermula lafat akhun. Mubtadaun itu sebagai mubtada. Wa huwa hale bermula lafat akhun nakirotun itu berupa nakiroh. Bisa juga akhun menjadi mubtada, bisa juga jadi khobar. Wa innama tukhassisu, dan bahwasanya dikhususkan apa nakiro bis sifati dengan sifat. Akni menghendaki siapa saya majidun pada lafat majidun. Lafat akhun itu kan nakiro, kemudian ditaksis dengan sifat. Sifatnya itu berupa lafat majidun. Walam dan bermula lam harfun nafin itu berupa huruf nafi. Harfun nafin itu berupa huruf nafi. Wa jazmin dan huruf jazm itu bangunin. Bangunin tuh, bangunin. Siapa tuh? Oh, belakang noh. Giliran ngaji turu, ntar udah selesai ngaji aja cekakakan. Disimak, makanya kalau lagi dibaca itu diartiin, jadi nggak ngantuk. Orang kalau ngaji nggak diartiin pasti ngantuk. Diartiin kitabnya. Yukhzi bermula lafat yukhzi, fi'lun mudhari'un itu berupa fi'il mudhari'. Diartiin siapa? Alvin, kamu kan belum bisa mengartikan ya. Dilihat aja, dilihat ya. Buat pengenalan aja dulu. Majzumun yang dibaca jazm bilam dengan lam. Wa alamatu jazmi bermula alamat jazmnya yukhzi malah yukhzi. Hadfu harfil illati itu membuang huruf illat. Min akhirihi dari akhirnya lafat yukhzi. Min akhirihi dari akhirnya lafat yukhzi. Wa huwa hale bermula harful illat. Al ya'u itu ya. Al ya'u itu ya. Wan nunu dan bermula nun lil wikoyati itu nun wikoyah. Wal ya'u dan bermula ya. Domirun muttasilun itu berupa domir muttasil. Fi mahalli nasbin di dalam mahal nasab. Maf'ulun bihi itu sebagai maf'ul bi. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya maf'ul b. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya yukhzi. Mustatirun itu disimpan fihi di dalam fi'il jawazan dengan jawaz. Taqdiruhu bermula pentakdirannya fa'il. Huwa itu lafat huwa. Wa jumlatul fi'li dan bermula jumlahnya fi'il. Wal fa'ili dan fa'il. Wal maf'uli dan maf'ul. Fi mahali rof'in di dalam itu tetap di dalam mahal rofa. Khobarun itu sebagai khobar. Ini kan fi'il, fa'il dan maf'ul. Mana? Lafat fi'il, fa'il dan maf'ul mana? Mana? Baim.
fiil, fa'il dan maf'ul itu kan menjadi khobar dari lafat akhun. Mana fiil, fa'il, maf'ulnya mana? Mana ayo? Mana? Ih nyengir. Mana? Mana Kevin? Fiil, fa'il, maf'ulnya mana? Mana Ryu? Ini kan keterangannya pengiroba nih. Pengirobannya kan fiil, fa'il dan maf'ul. Jumlah yang terdiri dari fiil, fa'il dan maf'ul ini di mahal rofa sebagai khobar. Mana jumlahnya? Mana Pin jumlahnya? Mana Don? Hah? Hah? Yang kencang. Lam yuhzini itu, yuhzi itu fiil, fa'ilnya mustatir, maf'ul ni itu nun wikoyah. Paham ya? Makanya kalau sambil ngi'rob itu sambil dilihat. Lafat yang di-i'rob itu sambil dilihat, sambil diangan-angan, sambil dilihat juga sambil diangan-angan. Gitu ya, paham ya? Alia dipanggil. Alia dipanggil sama Bapak. Alia dipanggil sama Bapak. Nah ini nih, oh iya ada juga di sini nih, disimak nih. Wa yajuzu dan boleh apa ayakuna apa bahwasanya ada apa lafat akhun khobaru mubtadain itu khobarnya mubtada. Mahdufun khobaro itu ya. Khobaro mubtadain itu sebagai khobarnya mubtada. Mahdufin yang dibuang. Ai tegasnya huwa tegasnya bermula dia, akhun itu saudara laki-laki. Wa majidun dan bermula lafat majidun na'atun itu sebagai na'at lahu pada lafat akhun. Dilihat contohnya mana contohnya? Contohnya dilihat di kitab itu dilihat. Akhun itu kan di i'rob awal bisa menjadi mubtada ya. Khobarnya jumlah yang terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul yaitu lafaz yukhzini. Bisa juga akhun ini sebagai khobar mubtada mahdhuf. Pentakdiran mubtadanya huwa akhun majidun sebagai na'at lahu terhadap akhun. Nah, kalau misalkan akhun ini jadi khobar, lam yukhzini ini yang asalnya menjadi khobarnya akhun terus gimana? Ini keterangannya wa jumlatu lam yukhzini dan bermula jumlahnya lafat lam yukhzini na'tusanin itu menjadi na'at yang kedua. Na'at yang kedua, majidun sebagai na'at akhun, lam yukhzini itu jumlahnya menjadi na'at pada lafat akhun. Berarti man'utnya lafat akhun. Ya walaupun i'rob ini ya kalau kita udah ngerti ya sepele, tetapi ini maksudnya i'rob di sini tuh biar ngerti loh. Jadi kan sebenarnya ini kan syair ini nasyal ya. Ini membuat syair ini kalau nggak ada keterangan dari musonef nih,
pemberian keterangan lugoh sampai biasanya kan musonef itu jarang ngasih lugoh dari syairan itu kan jarang. Nah, musonef ini memberi lugoh, memberi arti bahasa dari setiap kata ini kan berarti menunjukkan contoh ini penting loh gitu. Paham ya? Terus musonef ini memberikan i'rab ini juga agar mempermudah mubtadiin seperti kita, maksudnya mempermudah, oh kita ini belum mengetahui ini i'rabnya sebagai apa ya, ini sebagai apa ya, oh ini ternyata i'rabnya sebagai ini, seperti itu, paham ya? Jadi karena ini untuk mubtadiin kita harus benar-benar mencermati itu, karena kalau nggak diberi keterangan sama musonef secara lugoh atau secara i'rab, kita ini benar-benar bingung, serius bingung, maksudnya dalam memaknai syairan itu kan nggak segampang memaknai kalam nasar. Berbeda kalau misalkan syairannya yang buat orang ajam, seperti orang Indo, seperti orang kita gitu. Lebih mudah mengartikan syairan-syairan yang dibuat oleh ajam, orang-orang luar Arab. Tapi kalau misalkan syairan-syairan yang dibuat oleh Arab itu lebih apa ya, lebih kita butuh penelitian lebih dalam lah. Lah ini kan musonef ini mengetahui lugo, mengetahui secara i'rab ini kan membutuhkan penelitian ya. Penelitian secara ilmiah, nggak serta-merta karang asal-asalan musonef, enggak. Makanya kita harus mencermati itu. Sampai mana tadi? Yauma, bermula lafadz yauma, dzarfu zamanin itu sebagai dzaraf zaman. Nah itu yauma dikasih tahu dzaraf zaman. Di mana-mana yauma dikasih tahu dzaraf zaman, itu diingat-ingat. Maf'ulun fihi itu sebagai maf'ul fih. Muta'alliqun yang berta'alluq bi yuhzini dengan lafadz yuhzini. Wahwa hale bermula yauma, wahwa hale bermula lafadz yauma, mudofun itu sebagai mudof. Wa masyhadin dan bermula lafadz masyhad, mudofun ilaih itu sebagai mudof ilaih. Wa qauluhu dan bermula ucapannya syair kama al-kafu bermula kaf, lanjutannya tuh satar yang kedua itu al-kafu bermula kaf, harfu tashbihin itu harfu tashbih, wajarin dan harfu jar, wama dan bermula ma, kafatun itu makafah, zaidatun yang berupa tambahan. La mahalla yang tidak ada jenisnya mahal, tempat itu maujud laha bagi makafah zaidah atau ma zaidah kafah. Minal i'robi dari i'rob. Wama dan bermula ma, fi rubbama di dalam lafadz rubbama, yahtamilu itu mengandung apa ma, wajahaini pada dua wajah. Ahaduhuma bermula salah satunya wajahain, dukhuluha itu masuknya ma, alal af'ali atas fiil.
Wasani dan bermula yang kedua, annama sesungguhnya ma, nakirotun itu sebagai nakiro mausufatun yang disifati, artinya ma nakiro mausufah, disifati bil jumlati dengan jumlah al waqiati yang jatuh. Jatuh itu terletak ya. Ba'daha di dalam setelah ma nakiro mausufah. Pada lafat rubbama itu dilihat lafadznya. Pada lafat rubbama itu mengandung dua sisi sudut pandang. Ada kalanya ma di situ sebagai ma yang masuk kepada af'al ya, yang masuk kepada fiil ya. Berarti apa? Ma zaidah kafah ya. Ada kalanya rubbama, lafat rubbama ma-nya itu jadi ma zaidah kafa. Ada kalanya ma di situ menjadi ma nakiro mausufah. Ini kemarin udah ada penjelasannya juga. Nah, ma nakiro mausufah di sini disifati oleh jumlah yang jatuh setelahnya. Jadi kalau ada pertanyaan rubbama itu ma-nya ma apa? Bisa dua. Yang pertama ma zaidah kafa, bisa juga ma nakiro mausufa. Nah itu kan kalau buat bulan puasa kan kita nggak ada mudzakarah ya. Tetapi ketika kita nggak di bulan puasa kan itu tiap malam minggu kan ada yang namanya mudzakarah. Nah itu digaris bawahi nih, digaris bawahi, dikasih catatan. Jadi ketika mudzakarah ada lafaz seperti itu, tanya ulang. Ma di sini ma apa? Oh, di sini ma zaidah kafa. Kenapa di situ menjadi ma zaidah kafa? Itu dipertanyakan, akhirnya kita meneliti kembali. Oh, kenapa ya ini menjadi ma zaidah kafa gitu. Terus ada yang menjawab lagi. Wah, di situ ma nakiro mausufah. Kenapa jadi ma nakiro mausufah? Kenapa nggak dijadiin ma mausul aja? Itu kan jadi pertanyaan. Akhirnya kita penelitian, mikir, buka buku, baca kitab kayak gitu. Jadi tujuan kita ngaji kawakib ini untuk memperdalam ilmu nahwu yang sebelumnya kita sudah belajar jurumiyah, terus mukhtasar jiddan, juga mutamimah itu. Setelah itu kita memperdalam dengan kawakib, karena kawakib ini penjabaran. Terus ada tanbih. Setelah ada tanbih ada faidah. Seperti itu. Apakah ntar ada faedah lagi? Faidah tu sani. Nggak ada yang tahu kan? Tuh, jadi banyak banget catatan, banyak banget footnote yang diberikan oleh musonef tentang pembahasan nahwu di sini. Gitu. Wal aidu dan bermula aid, alama itu atas lafat mahdufin yang dibuang. Taqdiruhu bermula pentakdirannya aid yang dibuang. Yawad rubba syai'in bermula manakah sesuatu yawaddu yang menginginkan hu pada siapa alladzina, siapa orang-orang kafaru yang kafir, siapa alladzina. Tuh pentakdirannya. Intaha, telah rampung apa pembahasan. Sama kayak di kitab tuh. Itu kan ada alif sama ha, ya kan? Kita ngertinya kan intaha itu. Nah, itu kita sebenarnya kita perdalam lagi. Oh, kenapa sih intaha ini disingkat menjadi alif dengan ha? Nah, itu kita cari tahu.
dipertanyakan juga nanti ketika mudzakarah. Yang nggak harus mudzakarah juga, kita memperdalami sendiri. Wama dan bermula ma, dzikruhu itu bermula menyebutkannya ma, ya'ti itu akan datang apa misluh apa seumpama ma. Fima di dalam ma al muttasilati yang nempel bil kafi dengan kaf. Saifu bermula lafaz saifu mubtadaun itu sebagai mubtada. Wa amrun dan bermula lafat amrun mudhofun ilaihi itu sebagai, jadi qasdul lafzi aja. Wa amrin dan bermula lafat amrin mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Lam bermula lam harfun nafina itu kan ada dua lam tuh, ya kan? Di contoh itu kan ahun majidun lam tuhzini itu kan ada dua lam. Nah, berarti yang dimaksud lam ini yang kita barusan baca ini itu adalah lam tahun, lam yang kedua, kayak gitu. Harfu nafin itu huruf nafi wa jazmin dan lafaz jazm. Tahun bermula lafaz tahun, fi'lun mudhari'un itu berupa fi'il mudhari' majzumu yang dibaca jazm bilam dengan lam. Wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya. Wa alamatu jazmi dan bermula alamat jazmnya tahun ada sukun akhirnya tahun. Wal ha'u dan bermula ha domirun muttasilun itu berupa domir muttasil fi mahali nasbin di dalam mahal nasab maf'ulun bihi itu sebagai maf'ul bih. Nah, itu lihat tuh. Lam yuhzi dari segi penjazman, lam tuhzi sama lam tahun dari segi penjazman yang membedakan apa? Iya, ciri-cirinya atau alamat jazm lam yuhzi itu alamat jazmnya adalah hasfu harfil illat fi akhirihi. Kalau misalkan tahun itu sukunu akhirihi. Paham ya? Berarti tahun itu berupa apa? Berupa apa? Apa? Fi'il mudhari yang soheh akhir. Kalau misalkan tuhzi itu fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Mu'tal akhirnya berupa huruf ilatnya ya. Nah, itu kan diinget-inget tuh. Yang udah diapalin alamat i'rab. Madoribuhu bermula madoribuhu itu fa'ilun itu sebagai fa'il. Walha'u dan bermula ha domirun muttasilun itu sebagai domir muttasil fi mahali jarin di dalam mahal jar bil idofati sebab idofa. Wal makna dan bermula maknanya. Akhi bermula saudaraku, karimun yang mulia. Al aslu bermula asal, ma'ahana tidak menyakiti. Siapa akhun ni kepadaku. Wala adalla dan tidak tegasnya menyakiti atau melukai siapa akhun ni kepadaku. Yauma siffi
di dalam perang Siffin. Kama sayfi amrin, sebagaimana pedangnya Amr, yaitu as-somsomah. Wa qad tufiya lahu wa manaba. Bal asoba, tetapi asoba mengenai siapa al-muqattilu, siapa orang yang membunuh. Fafihi, maka itu tetap di dalam makna atau syair. Madhun, bermula memuji. Likullin, bagi setiap sesuatu. Minal maqtuli, dari seseorang yang membunuh. Wa alatil qatli, dan alat membunuh, alat perang. Alati, ya alatul qatli. Hiya, bermula alati. Saifu amrin, bermula itu pedangnya Amr. Dawallahu alam bisawab. Ibadah Allah dulu lah.
Selanjutnya kita membaca kitab Khulaso Nurul Yakin. Kalau tadi sore juga setelah asar sebenarnya Khulaso juga dibaca, cuman tidak di-live-kan seperti itu. Jadi kalau sekarang itu selanjutnya adalah Wafatu Khadijah, halaman 38 kalau di percetakan biasa. Wafatu Khadijah, ai hadhihi wafatu Khadijah, bermula ini itu wafatnya Sayyidah Khadijah. Siapa Adi? Sayyidah Khadijah itu siapa? Istrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Zuwaju Saudah, menikahinya Nabi Muhammad kepada Sayyidah Saudah, wa Aisyata, dan Sayyidah Aisyah. Radhiya, moga-moga meridhoi siapa Allah anhunna kepada Khadijah wa Saudah wa Aisyata. Fi sanatil asyirati, di dalam tahun ke-10, minan nubuwati, dari kenabian, tuwufiyat wafat siapa as-sayyidatu Khadijah. Siapa as-sayyidatu Khadijah, siapa Sayyidah Khadijah. Jadi tahun ke-10 dalam kenabian Nabi Muhammad, nubuwah, itu Sayyidah Khadijah wafat. Fakhozina, maka sedih, alaiha, atas wafatu Khadijah, siapa ar-rasulu, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuznan, dengan betul-betul sedih, syadidan, yang sangat. Jadi di tahun ke-10, tahun 10 kenabian, istrinya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Khadijah, itu wafat. Ketika Sayyidah Khadijah itu wafat, Nabi Muhammad sangat sedih. Kenapa Nabi Muhammad sangat sedih? Li'annaha, karena sesungguhnya Sayyidah Khadijah, kanat, itu ada siapa Sayyidah Khadijah, tuhibbu, itu cinta, sangat cinta siapa Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Watamna'u, dan mencegah siapa Sayyidah Khadijah anhu, dari Nabi Muhammad, ada Quraisyin, pada menyakitinya kaum Quraisy. Karena Sayyidah Khadijah ini sangat cinta kepada Nabi Muhammad, dan juga bahwasannya Sayyidah Khadijah ini selalu mencegah kafir Quraisy ini untuk menyakiti Nabi Muhammad. Fatazawwaja, maka menikahi siapa Nabi Muhammad, ba'da wafatiha, di dalam setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, bisaudata, dengan Sayyidah Saudah. Ba'da antuwfiya, di dalam setelah meninggal, anha, dari Sayyidah Saudah, siapa zaujuha, siapa suaminya Sayyidah Saudah. Wakanat, dan ada siapa Sayyidati Saudah, qad amanat, itu betul-betul beriman siapa Saudah, billahi, dengan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah. Wa kholafat, dan berbeda siapa Sayyidah Saudah, aqribah, pada kerabat-kerabatnya Saudah. Jadi setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah,
Nabi Muhammad kemudian menikahi Sayyidah Saudah. Statusnya Sayyidah Saudah ini statusnya adalah janda karena suaminya beliau itu telah meninggal. Wabah ada syahrin di dalam setelah 1 bulan aqoda mengakadkan siapa Nabi Muhammad, melaksanakan akad siapa Nabi Muhammad ala Aisyah atas Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah? Yaitu binti Abi Bakrin As-Siddiqi, yaitu putrinya Khalifah Abi Bakrin As-Siddiqi yang mendapat gelar As-Siddiq. Wahia hale bermula Sayyidah Aisyah fisabiati itu di dalam 7, yang ke-7 min umriha dari umurnya Sayyidah Aisyah. Jadi Nabi Muhammad melaksanakan akad, ya, melaksanakan akad terhadap Sayyidah Aisyah itu ketika Sayyidah Aisyah berumur 7 tahun. Walam tazawwaj dan belum pernah menikahi siapa Nabi Muhammad bikron pada seseorang perawan goiroha pada selain Sayyidah Aisyah. Ya, maksudnya Nabi Muhammad itu menikahinya kebanyakan janda seperti itu. Nah, ini kalau misalkan mau ikut sunahnya Nabi, ya berarti syaratnya apa? Istri pertama meninggal dahulu. Cuman kan kadang enggak gitu orang-orang kita. Ya nggak apa-apa sih. Wadakhola dan bercampur lah bahasanya ya. Biha dengan Sayyidah Aisyah fil Madinati di dalam kota Madinah. Wafatu ammihi aihadihi wafatu ammihi, disimak kitabnya. Kamu udah dijemput. Siapa? Kamu udah dijemput sama mama. Ya udah nggak apa-apa pulang. Siapa? Itu dijemput sama mama. Iya nggak apa-apa, udah hati-hati ya. Wafatu ammihi aihadi, wafatu ammihi bermula ini itu wafatnya pamannya Nabi Muhammad. Sedih banget ini statusnya Nabi Muhammad. Ba'da wafati Sayyidati Khadijah, di dalam setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, binahwi syahrin di dalam 1 bulan, tufiya wafat siapa ammu, siapa pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalibin, siapa Abu Thalib. Fahazina, maka sedih siapa Nabi Muhammad, maka sedih alaihi atas wafatu ammihi siapa ar-rasul, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wasama dan menjuluki. Jangan wasama ya. Wasumia dan juluki apa dzalika, apa itu kejadian, apa itu tahun. Wasumia dan diberi nama apa dzalikal amu, apa itu tahun amal huzni, pada tahun kesedihan, di mana dalam waktu setahun itu Nabi Muhammad ditinggal oleh istri tercintanya beliau dan juga ditinggal oleh pamannya beliau, di mana pamannya Nabi Muhammad ini walaupun tetap ibarat kata ngomong Nabi Muhammad mencegah Nabi Muhammad, tetapi pamannya Nabi Muhammad ya, Sayyidina Abu Thalib itu selalu melindungi Nabi Muhammad. Dan di mana kafir Quraisy ini berpikir dua kali ketika ingin menyakiti Nabi Muhammad, karena memandang siapa? Karena memandang pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Ya, cerita-ceritanya udah ada lah sebelum di halaman ini. Li'annahu, karena sesungguhnya al-am, faqada wafat fihi, di dalam al-am siapa zaujuha, siapa istrinya kanjeng Nabi, wa ammuhu, siapa zauju, siapa istrinya kanjeng Nabi, wa ammuhu, dan pamannya kanjeng Nabi. Wa kana, dan ada siapa ammuhu, siapa pamannya kanjeng Nabi, ya taqidu, itu meyakini siapa pamannya kanjeng Nabi, Sidokoma pada kebenarannya sesuatu, Ja'a yang telah membawa, bihi dengan ma, siapa ar-rasulu, siapa rasul, illa annahu, kecuali sesungguhnya ammuhu, pamannya Nabi Muhammad, lam yantiq, itu tidak berbicara siapa ammuhu, bisyahadati, dengan syahadat, ila akhiril lahdotin, sampai akhirnya ucapan min hayatihi, dari hidup, min hayatihi, dari hidupnya Nabi, dari hidupnya ammuhu, khaufan, karena takut, minta yiri Quraisyin, dari celaannya kafir Quraisy. Nah, di sini kalau di kitab ini ya, di kitab Khulasan Nurul Yakin, di kitab Khulasan Nurul Yakin ini kan mengatakan bahwasannya pamannya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Thalib, mida, bangun. Sayyidina Abu Thalib ini ngomongnya dikatakan di sini bahwasanya beliau, pamannya Nabi Muhammad Abu Thalib ini meyakini bahwasannya apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi itu suatu kebenaran, di mana menyatakan bahwasannya Allah itu Tuhan yang esa, ya, Nabi Muhammad sebagai utusan, dan Al-Quran sebagai kitab. Yaitu pamannya Abu Thalib itu meyakini. Tetapi di sini diberikan keterangan bahwasanya pamannya Nabi Muhammad ini tidak mengucapkan syahadat sampai akhir hayatnya. Karena apa? Karena takut dicemooh oleh kafir Quraisy. Tetapi kalau ini juga masih khilaf, karena dari golongan Asy'ariyah itu menganggap bahwasannya pamannya Nabi Muhammad Abu Thalib ini wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, sampai bahwasannya Syekh Dahlan itu Syekh Zain Dahlan itu buat kitab namanya Asna Matolib, yaitu untuk membantah perkataan bahwasannya pamannya Nabi Muhammad Abu Thalib ini mati dalam keadaan kufur, ya. Wallahu a'lam, ya. Karena di sini masih terjadi khilaf.
Tergantung kita mengambil pendapat yang mana, karena yang perkhilafan ini juga terjadinya di antara ulama. Wa fihi, dan itu tetap di dalam amuhu unzila, diturunkan apa ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, itu tidak dapat memberikan petunjuk siapa engkau, man, pada orang, ahbabta, yang cinta siapa engkau, aihu, pada man. Walakinnallaha, tetapinya Allah, yahdi, itu memberikan petunjuk siapa Allah, man, kepada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Wa nas'alu, dan memohon siapa kami, Allah, pada Allah, ayu khaffifa, pada bahwasanya meringankan siapa Allah, anhu, dari man, ma'a baqiyati aqaribihi, beserta sisanya kerabat-kerabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kita lagi ya. Idza'u Quraisyin, menyakitinya kaum Quraisy, lir rasuli, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafir Quraisy itu udah nggak tinggal diam ketika pamannya Nabi Muhammad ini sudah wafat. Ibarat kata tidak ada yang menghalangi lagi keinginan kafir Quraisy seperti itu. Ba'da wafati zaujir Rasuli, di dalam setelah wafatnya istrinya Rasul, wa ammihi, dan pamannya Rasul, akhodat, jadi siapa Quraisyun, siapa kafir Quraisy, tu'di, itu menyakiti siapa Quraisy, ar-rasula, pada Rasul, fakanu, dan ada siapa Quraisy, yang turuna, itu menaburi siapa Quraisy, alaihi, atas Nabi Muhammad, at-turoba, pada pasir, debu, wa yadu'una, dan meletakkan siapa kafir Quraisy, ausakhul hayawani, pada kotoran-kotoran hewan, alaihi, atas Nabi Muhammad, fi sholatihi, di dalam keadaan sholatnya Nabi Muhammad. Itu tuh mulai berani. Jadi kafir Quraisy ini yang awalnya itu, ya ibarat katakan ke penjelasan kemarin, pertama kafir Quraisy itu datang kepada kepada pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib, pertama, datang kedua, setelah datang kedua, datang ketiga, nggak ada penyelesaian lagi, akhirnya hanya sebatas mengepung, ibarat kata mengepung Nabi Muhammad. Lah ini langsung berani menyerang secara terang-terangan nih seperti ini ketika pamannya Nabi Muhammad itu sudah wafat. Bahkan sampai menyebar Nabi Muhammad dan memberi kotoran hewan ketika Nabi Muhammad sedang sholat. Wa ta'allaqu, dan mengikat siapa Quraisy bihi, dengan Nabi Muhammad, marrotan, pada satu kali. Wa qalu, dan berkata siapa Quraisy lahu, kepada Nabi Muhammad, anta, bermula engkau, alladzi, ya anta, turidu, menghendaki siapa kamu, anta ja'ala, pada bahwasanya menjadikan siapa kamu, al-alihata, pada Tuhan, ilahan, pada satu Tuhan, wahidan, yang satu. Kafir Quraisy ini ngomong sambil ngiket tangannya Nabi Muhammad. Ya kan sebelumnya itu kan Nabi Muhammad itu kan pernah diikat juga kan? Ya, pernah diikat, terus Sayyidina Abu Bakar itu datang kan? Nah ini mungkin, ini juga ada nih, Sayyidina Abu Bakar juga datang. Kafir Quraisy ini ngomong, ibarat kata tangannya Nabi Muhammad diikat sambil di ngomong, oh kamu ini yang pengen menghendaki Tuhan kami ini sebagai Tuhan yang satu, kayak gitu. Fataqaddama, maka datang siapa Abu Bakrin, siapa Khalifah Abu Bakar, wa khallaso, dan melepaskan siapa Abu Bakrin, hu, pada Nabi, minhum, dari kafir Quraisy. Wa qala, dan berkata siapa Abu Bakrin lahum, kepada kafir Quraisy,
Atak tuluna, apakah ingin membunuh siapa kalian semua? Rojulan pada laki-laki. Ayyakula ya Hale berkata bahwasanya mengucapkan siapa rojul, Robbi bermula Tuhanku, Allahu itu Allah, seperti itu. Jadi ketika Nabi Muhammad ini tangannya diikat, Abu Bakar langsung datang tiba-tiba melihat dan langsung melepaskan Nabi Muhammad dari jeratannya dan juga kafir Quraisy. Abu Bakar itu ngomong juga ke kafir Quraisy, apakah kalian ingin membunuh di mana orang tersebut mengatakan apa? Robbi ya Allah, Robbi bermula Tuhanku, Allahu itu Allah. Ya, penjelasan bahwasanya kafir Quraisy ini juga meyakini sebenarnya Tuhan yang Maha Esa itu juga Allah kan sudah dijelaskan ya sebelumnya, ada kan di sini ya. Seperti itu. Diamlah akhirnya kafir Quraisy. Al-hijratu ila ta'ifi wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.